artisnya, tapi mereka berupaya untuk mengatasi masalah yang Allah timpakan pada diri pribadi mereka masing-masing, atau juga kepada umat, atau juga kepada suku dan bangsa, itu dengan inabah kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kenapa kita harus kembali kepada Allah? Kenapa kita berbaik-baik dengan Allah? Kenapa kita bermusalahah dengan Allah? Kenapa dengan kita harus mendekat-dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu? Sebab li'annahu khairun hafidhan, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling menjaga, dan Allah Maha Pengasih kepada para hamba-hambanya. Arhamur rahimin, sepengasih-pengasih yang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu tidak ada batasannya. Kenapa dengan kita harus kembali kepada Allah? Sebab karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, mungkin kalau perumpamanya macam seperti tikus memberikan nasihat kepada harimau, atau juga kepada singa raja hutan, kita menghimbau kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam. Mereka raja-raja, mereka sultan-sultan, mereka perdana menteri, mereka terbabit dalam kabinet menteri-menteri dalam bidangnya masing-masing, wabil khusus yang walaupun mungkin apalah artinya, atau kira-kira macam mana suara kita pada pagi hari ini boleh kedengaran dan juga boleh sampai kita merayu, kita ucapkan angin, sampaikanlah suara kami ini suara hati kepada yang di-Pertuan Agung kami Sultan Abdullah, dan juga kepada raja-raja kami di seluruh wilayah, dan juga kepada Bapak Perdana Menteri kami, dan juga kepada kabinet semuanya. Dan kita menghimbau dan menyeru kepada semua pemimpin negara-negara Islam, tolong kami merayu, kami memohon, dan juga sebelum kepada mereka kita meminta kepada tuk-tuk guru kita, ulama-ulama kita, mufti-mufti kita, cendekiawan-cendekiawan kita, kiai-kiai kita, baba kita, dan juga tidak terkecuali a'lamu hadil ummah di mana saja mereka berada, kita merayu, kita memohon, kita meminta, kita mengampu pada masa yang sama. Jangan tutup rumah Allah, jangan tutup masjid, jangan tutup surau, atau juga langgar, ataupun juga musala, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Wajib memang yang namanya kabarihat, kelab malam, kelab telanjang, perjudian, atau juga dengan kelab-kelab dangdut, atau juga kelab-kelab hiburan, karaoke, dansa, itu memang wajib ditutup sewajib-wajibnya. Tapi tidak boleh rumah Allah disamakan dengan karaoke, tidak boleh rumah Allah disamakan dengan kelab-kelab dangdut, dan juga dengan kelab-kelab malam. Tidak boleh rumah Allah Jalla Jalaluhu, perhimpunan kaum muslimin di rumah Allah, di majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, fi rawdatin min riyadil jannah. Allah bagikan penamaan ala lisani, atas lidah ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita disuruh mampir singgah kalau pada itu dengan kita melihat taman-tamanan surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau Allah surgan, kalau Nabi kita nasihatkan, sebab apa yang Nabi kita kata itu berarti daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Partau sehingga berarti itu tempat yang paling selamat, berarti tempat yang paling aman, itu berarti tempat yang paling menguntungkan, itu berarti tempat yang paling terjaga, itu berarti tempat yang akan membawa kamu daripada surga dunia kepada surga akhirat, kepada surganya Allah Jalla Jalaluhu. Sekali lagi dengan kita merayu, kita memohon, masjid tidak boleh sama dengan kelab malam. Kenapa tidak sama? Gudang tumpuan rahmat itu adalah masjid, dan juga dengan gudang tumpuan maghfirah itu adalah masjid. Tempat yang dikerumuni oleh para malaikat itu adalah masjid, dan juga tempat mahalu nadharillah. Ingat, mahalu nadharillah, tempat tatapan pandangan Allah itu adalah kepada masjid. Dalam bahasa hadis, Abi ringkaskan dalam beberapa kesimpulannya yang mampu untuk menjadi asbab kemenangan, ketentraman, keselamatan, kebahagiaan di dunia ini. Satu, ruwadul masajid,
pemakmur, penggemar masjid. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian yang ketiga, syuyuhun rukka, orang-orang tua yang rukuk. Orang-orang tua yang bersujud, orang-orang tua yang berinabah, yang memohon restu, ridha, rahmah daripada Allah Jalla Jalaluh. Bukan orang yang lengah, bukan orang yang lalai, bukan di gelap malam, bukan di gelap dandut, bukan juga sibuk dengan dunia WhatsApp dan juga dengan Facebooknya, atau juga dengan lagu dan juga dengan hiburannya. Kalau umat ini tidak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau seandainya selamat di dunia, tidak akan mungkin akan selamat nanti pada hari pembalasan. Maka pada waktu dengan kita dijauhkan daripada masjid, apalagi besok daripada salat Jumu'ah, daripada salat Jum'ah. Berarti kalau berakhir pada 27 hari bulan, maknanya ada tidak kurang daripada dalam 2 kali. Tidak kurang daripada dalam 2 kali umat ini akan meninggalkan salat Jumat. Kenapa Abi katakan jangan tutup masjid? Sebab di masjid saat ketika kita berkerumun, berarti kita dengan malaikat, berarti kita dengan rahmat. COVID-19 tidak akan boleh bertahan dengan rahmat. Sebab itu adalah bala, sebab itu adalah adab, sebab itu adalah penyakit. Dia tidak akan mungkin bertahan dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah mampu untuk membawa Anda masuk ke dalam surga. Tidak mampukah rahmatnya Allah untuk membawa Anda kepada kesejahteraan dan keselamatan jasmani daripada COVID-19-nya? Ahbabana fillah, ini atas pertimbangan yang kita sebutkan tadi itu. Maka rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, tempat-tempat ibadah yang kedua, tempat-tempat zikir, majlis-majlis ilmu, ini diantara daripada yang mampu untuk memainkan peranannya untuk menangkal musibah, bala dan juga malapetaka daripada negeri, daripada wilayah, daripada negara mana saja. Ini berdasarkan dengan paparan ayat dan juga dengan sejarah, kejadian demi kejadian. Ternyata umat ini diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan patuh, taat, dekat kepada Allah, bukan dengan cara menjauh daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak mau kalau sampai nanti dengan kita tidak ditatap. Kita tidak mau kalau sampai dengan kita dibiarkan. Kita tidak mau kalau sampai karena dengan sedikit ujian yang Allah timpakan, kita jauhkan masyarakat Islam daripada Allah dan juga daripada rumah Allah Jalla Jalaluh. Oh, justru kalau seandainya dengan kita ingin bersikap, berbuat secara lebih maksimal, secara lebih ideal, secara lebih indah, cantik dan bagus, bersihkan lingkungan kita daripada syirik, bersihkan lingkungan kita daripada khurafat, bersihkan tangan kita daripada haram, bersihkan mata kita daripada tatapan haram, bersihkan telinga kita daripada perkara-perkara haram, bersihkan kehidupan kita daripada perkara yang dilaknat, yang dikutuk. Tidak cukup dengan spray, itu dengan alat atau dengan bahan-bahan kimia untuk kita mematikan kuman-kumannya, tapi juga kita basuh anggota tubuh kita daripada sinar dosa, kesalahan, daripada kemungkaran dan kemaksiatan, agar dengan kita bersih dengan air taubat, dengan air istighfar, dengan air inabah, air yang membuat anggota tubuh kita jadi segar, bugar dan juga kebal daripada segala jangkitan penyakit. Ada wabillahi taufik. Agin yang pertama, firman Allah yang kedua, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidak ada harapan yang lebih daripada agar suara pagi hari ini daripada insan yang kerdil, daripada seseorang yang mencintai negara ini dan hidup bolak-balik hampir lebih daripada 20 tahunan di negara ini. Saya cintakan Malaysia bukan karena saya kawin dengan orang Malaysia, tapi karena banyak kebaikan-kebaikan yang mendapatkan respon positif daripada bangsa ini, daripada negara ini. Sejak pada waktu Abi di Mekah, kemudian di Mesir, kemudian di Kedah, kemudian umumnya di Malaysia, bolak-balik. Maka himbauan tadi itu, daripada yang tidak ada pangkat, tidak ada jawatan dan juga tidak ada kedudukan di negara ini, dan insya Allah tidak ada kepentingan apa-apa, saya menghimbau kepada tuanku, kepada sultan-sultan di seluruh wilayah Malaysia, dan juga kepada para menteri-menteri tidak terkecuali dengan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menterinya, dan secara khusus dengan Yang di-Pertuan Agung, agar dibuat instruksi, digagalkan, dibatalkan tentang penutupan rumah Allah
dan juga tentang arahan untuk melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing. 3 kali saya bersumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi, kalau kita kembali kepada Allah dengan tobatnya, istighfarnya, salat jamaahnya, salat jumahnya, kita pelawah semuanya untuk banyak-banyak beristighfar. Tak perlu kita menunggu sampai 2-3 bulan ke depan. Insya Allah waktu yang relatif singkat, masalah problem yang dihadapi oleh negara kita Indonesia, tidak kecuali Nusantara secara amnya, masalah kita akan teratasi. Allahumma qad ballaghtu Allahumma fashhad, Allahumma qad ballaghtu Allahumma fashhad. Ya Allah, aku dah sampaikan, saksikanlah kami yang berkumpul pada pagi hari yang mulia ini, yang kita tidak ada kepentingan apa-apa, hanya semata-mata merayu kepada pemimpin-pemimpin kita, dan kita merayu meminta sebelumnya kepada Allah Jalla Jalaluh agar negara kita, negeri kita, dan negara-negara Islam kesemuanya mendapatkan penjagaan, pemeliharaan, pengamanan, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita rindukan Al-Makkah Al-Mukarramah, kita rindukan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, kita rindukan wajah istiqbal menghadap dengan baginda Nabi. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah, salamu alaika ya asyrafar Rasulillah. Kita belum pernah pergi, bila kita punya peluang. Yang sudah pergi pun tentu tetap merindukan dengan kita ingin musul, ingin dekat dengan baginda insan yang kita lantunkan, yang kita akui kenabian dan kerasan beliau pada tiap waktu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata kita tidak boleh dekat kepada baginda, kita sudah tidak boleh mengucapkan salam kepada baginda, kita sudah tidak boleh mengucapkan salam kepada 2 pendamping baginda, 2 penghulu ahli surga, Sayyidina Abi Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga dengan para sahabat Nabi kita lainnya. Kita tidak boleh berziarah kepada Jannati ahli Jannatil Baqi. Ulama India, Pakistan mengatakan Jannatul Baqi, Jannatul Mala, surga Baqi, surga Mala. Sebab di situ adalah maswa kuburan para sahabat baginda dan juga dengan orang-orang saleh. Kita sekarang sudah terelak dan juga tidak diberi kesempatan lagi untuk ziarah Uhud. Nabi kita bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan juga dengan dia mencintai kita. Kita rindukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak. Bismillah, Allahu akbar. Terus mendamai kita antara 2 tempat yang mulia, 2 tempat istijabah daripada 15 tempat yang berada di tanah suci Mekah. Itu adalah Safa dan Marwah. Ramai mana tidak terhitung banyaknya yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi kita tetap merayu meminta kepada Al-Maula Jalla Jalaluh, hanya Engkau saja yang maha kuasa, hanya Engkau saja yang maha bijaksana, hanya Engkau saja yang maha pengasih. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alaina wal muslimin. Ini rayuan kita yang pertama kepada Allah Jalla Jalaluh. Rayuan kita yang kedua kepada mereka-mereka yang Allah berikan amanah untuk memerintah, diberikan amanah untuk mengatur negeri ini, negara ini, dan juga mereka-mereka yang memerintah negara-negara Islam, tidak terkecuali juga dengan Al-Haramain Syarifain, itu dengan Arab Saudi dan juga dengan negara-negara Islam lainnya. Tolong arahkan kami, bimbing kami, perintahkan, bahkan berikan amaran kepada kami untuk kami patuh, untuk kami kembali, untuk kami taat, untuk kami banyak-banyak beristighfar. Insyaallah siap dipenjarakan kalau seandainya kami meninggalkan salat, siap dipenjarakan kalau kami tidak patuh dan juga tidak taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Arahkan arahan yang seperti itu kepada rakyat. Tunggu dalam hitungan minggu saja hasilnya itu seperti apa. Yang tidak salat, kembali kepada Allah, kerjakan salat, qadha salat-salat yang tertinggalkan, yang tidak mengeluarkan zakat. Hitung ada dalam berapa ribu, dalam berapa juta rupiah zakat yang tidak dikeluarkan, yang tidak puasa, puasanya diqadha, yang durhaka, bakti dan patuh, yang berbuat maksiat, berinabahlah, mandilah dengan air tobat dan juga dengan air istighfar, agar masalah kita dunia dan akhirat akan teratasi. Kita tidak ingin selamat jasmani kita, tapi rohani kita bermasalah. Kita tidak ingin selamat di dunia, tapi dengan ancaman neraka
nanti pada hari kiamat. Wal iyadu billah. Hada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khaliqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam ataini rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Habib Allah,